Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang luas, beredar cerita mistis tentang seorang hantu perempuan yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Cerita itu berbicara tentang seorang perempuan tua yang meninggal tragis, dan kini menghantui desa mencari anak kecil yang ditinggalkan oleh ibunya. Di desa itu, tinggal seorang ibu muda bernama Siti dan anaknya yang masih balita, Ahmad. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Siti pergi ke sawah untuk mencari kayu bakar. Tidak disangka, dia tersesat di dalam hutan lebat dan tidak bisa kembali ke desa. Saat malam semakin gelap, Siti merasa terjebak dan panik. Pada akhirnya, kelelahan dan kebingungan membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sulit itulah, muncullah sosok Wewe Gombel. Siti, yang tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan gaib, merasa diselamatkan oleh sosok tersebut. Wewe Gombel menawarkan pertolongan dan menuntun Siti keluar dari hutan. Namun, saat tiba di pinggir desa, Siti jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Siti tak sadarkan diri di pinggir hutan. Siti dilarikan ke rumah sakit desa, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya teringat sosok Wewe Gombel yang membantunya di dalam hutan. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia seringkali menghilang secara tiba-tiba dan terdengar bicara dengan suara yang berbeda. Penduduk desa mulai menduga bahwa Siti telah dirasuki oleh Wewe Gombel. Ketakutan pun merebak di kalangan mereka. Ahmad, anak kecil Siti, menjadi pusat perhatian Wewe Gombel. Penduduk desa memutuskan untuk menjauhkan Ahmad dari Siti, takut bahwa anak itu akan menjadi korban dari kuasa gaib tersebut. Mereka meminta bantuan seorang dukun setempat untuk membersihkan rumah dan tubuh Siti dari pengaruh jahat Wewe Gombel. Dukun tersebut menjalankan ritual khusus untuk mengusir roh jahat. Saat ritual berlangsung, Siti mulai menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Suara aneh keluar dari mulutnya, dan matanya memandang kosong. Dukun tersebut bertahan dalam upayanya menghadapi kekuatan gelap yang mencoba menguasai Siti. Siti akhirnya sadar. Dia tidak ingat apa yang terjadi selama kesurupan, tetapi tubuhnya terasa lelah dan lemah. Dukun memberikan pesan kepada penduduk desa agar selalu berhati-hati dan tidak mengabaikan kekuatan gaib di sekitar mereka. Siti, setelah kejadian misterius yang menimpanya, hidup dalam ketakutan dan trauma. Dia terus dihantui oleh bayangan Wewe Gombel dan suara-suara aneh yang terdengar di kepalanya. Penduduk desa, meskipun ragu dan takut, berusaha memberikan dukungan moral kepada Siti yang semakin terpuruk. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Siti terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Dia merasa terdorong untuk pergi ke hutan, tempat di mana pertemuan awalnya dengan Wewe Gombel terjadi. Siti berjalan tanpa arah yang pasti, seperti dikendalikan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Penduduk desa yang menyadari kepergian Siti, bersama-sama dengan dukun, mengikuti jejaknya. Mereka tiba di hutan dan menemukan Siti berdiri di depan pohon tua yang memiliki aura mistis. Suara-suara aneh dan suara angin berbisik terdengar di sekeliling mereka. Tanpa disadari, Siti mulai bersuara dan merangkai kata-kata yang terasa datang dari dunia lain. Suaranya berubah menjadi suara Wewe Gombel, dan penampilannya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Penduduk desa, takut dan bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengan suara yang bukan lagi miliknya, Siti mengungkapkan bahwa Wewe Gombel adalah roh wanita tua yang telah meninggal secara tragis di hutan. Kematian wanita tersebut disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang di masa lalu. Roh Wewe Gombel, yang sebenarnya adalah roh yang tersiksa, mencari keadilan untuk dirinya dan anak-anak yang ditinggalkannya. Mendengar pengakuan ini,
Penduduk desa merasa bersalah karena sebelumnya telah menyalahkan Siti tanpa memahami latar belakang cerita. Mereka menyadari bahwa mereka harus membantu membebaskan roh Wewe Gombel. Dukun memimpin sebuah ritual untuk menghormati dan memberikan penghormatan kepada roh Wewe Gombel. Mereka berdoa agar roh tersebut dapat menemukan kedamaian dan keadilan yang selama ini dicarinya. Siti, setelah mengalami proses yang melelahkan, akhirnya sadar dan tidak lagi dihantui oleh kekuatan gaib. Demikianlah sepenggal kisah Wewe Gombel dan Siti, yang menjadi legenda yang diceritakan dari dahulu sampai sekarang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap misteri dan ketakutan, terdapat kisah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.